Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua hari ini? Semoga selalu sehat, dimudahkan rezekinya, dan hatinya dalam keadaan tenang. Sebelum lanjut ke kisahnya, yuk bantu subscribe dulu channel ini, agar channel ini semakin berkembang dan selalu menyajikan cerita inspiratif menarik lainnya. Terima kasih. Pernahkah kalian membayangkan seseorang pulang dari luar negeri membawa seorang bayi bermata biru dan berambut pirang? Lalu seluruh desa gempar, penuh bisik-bisik, tuduhan, dan rasa penasaran. Namun, di balik semua itu, tersembunyi sebuah kebenaran yang begitu pahit sampai membuat dada sesak. Inilah kisah yang bukan hanya menggetarkan hati, tapi juga akan membuat kalian bertanya, jika itu terjadi pada keluargaku, sanggupkah aku menerimanya? Sore itu, langit desa Cibulan berwarna jingga pucat. Angin menggerakkan dedaunan pisang di pinggir jalan, dan suara ayam pulang ke kandang bercampur dengan azan maghrib dari surau tua. Desa kecil yang biasanya sunyi mendadak terasa berbeda. Sebuah mobil travel berhenti di depan rumah kayu tua milik keluarga Wulandari. Wulandari atau Wulan turun perlahan dari dalam mobil. Tubuhnya terlihat lebih kurus, wajahnya pucat, tapi di kedua tangannya ada seorang bayi mungil terbungkus selimut putih. Rambut bayi itu pirang keemasan, kulitnya pucat, dan matanya biru terang. Orang-orang yang melihat langsung terdiam. Ya Allah, itu anak siapa? Bule banget itu. Wulan pulang bawa anak. Bisikan mulai menyebar lebih cepat daripada angin sore. Ibunya, Bu Ratna, keluar dengan langkah gemetar. Saat melihat bayi itu, wajahnya langsung pucat, bukan karena benci, tapi karena terkejut dan takut. Wulan, ini siapa nak? Suaranya bergetar. Wulan tidak langsung menjawab. Air matanya menetes. Tanpa suara, ia memeluk bayi itu lebih erat, seolah takut dunia akan merenggutnya. Masuk dulu Bu, hanya itu yang keluar dari bibirnya. Namun, bagi warga desa, pertanyaan sudah meledak di kepala mereka. Seorang TKI perempuan pulang dari Eropa dengan seorang bayi bule, dan sejak detik itu, hidup Wulan tidak akan pernah sama lagi. Kabar tentang bayi bermata biru itu menyebar seperti api di musim kemarau. Dalam satu malam saja, hampir seluruh desa sudah tahu. Warung kopi, pos ronda, bahkan teras masjid menjadi tempat orang-orang membicarakan Wulan. Pasti anak hasil hubungan gelap. Di luar negeri kan, bebas. Kasihan orang tuanya. Tak ada yang mau mendengar penjelasan, karena mereka sudah membuat kesimpulan sendiri. Di dalam rumah, Wulan duduk di kamar kecilnya. Bayi itu tertidur di dadanya. Ia menatap wajah kecil itu dengan tatapan campuran cinta dan luka. Maafkan Mama, kamu lahir di dunia yang kejam, bisiknya. Di luar, ibunya berhadapan dengan tetangga yang mulai berani bertanya. Bu Ratna, itu benar anak Wulan Biura toh? Nateru diamu? Apa Wulan hamil di luar nikah di sana? Bu Ratna menahan tangis. Ia sendiri belum tahu kebenarannya. 3 tahun lalu, Wulan berangkat ke Eropa sebagai TKI. Ia gadis desa yang polos, meninggalkan orang tua dan adik demi mengubah nasib. Pekerjaannya di sebuah rumah jompo di sebuah kota kecil di Perancis. Di sana, ia bekerja siang malam, membersihkan, memberi makan orang tua yang terlupakan, dan menahan rindu pada rumah. Ia bukan perempuan bebas. Ia jarang keluar. Ia takut dunia luar. Ia hanya ingin pulang membawa uang dan membangun rumah kecil. Namun takdir punya rencana lain. Di panti jompo itu, Wulan merawat seorang pria tua bernama Louis. Rambutnya putih, wajahnya penuh keriput, tapi matanya biru sedalam samudra. Louis sering memandang Wulan dengan tatapan yang bukan nafsu, tapi kesedihan. Kamu mengingatkanku pada putriku, katanya suatu hari. Putrinya telah meninggal bertahun-tahun lalu. Ia hidup sendirian, tidak ada keluarga. Wulan menjadi satu-satunya orang yang merawatnya dengan tulus.
Dan dari hubungan itulah takdir bayi itu bermula. Suatu malam di panti jompo, Louis memanggil Wulan dengan suara lemah. Tangannya gemetar, napasnya terputus-putus. "Wulan, aku tidak akan lama lagi," katanya lirih. Wulan menggenggam tangannya. "Jangan bicara begitu, Tuan Louis." Louis tersenyum tipis. "Aku tidak takut mati. Aku takut mati tanpa meninggalkan apapun, tanpa keluarga." Malam itu, Louis menangis. Ia berkata, selama hidupnya ia kaya, tapi kesepian. Semua hartanya tidak berarti jika tak ada yang meneruskan darahnya. Sejak malam itu, Louis mulai berubah. Ia mulai membicarakan hal-hal aneh tentang warisan dan seorang bayi. Beberapa minggu kemudian, Louis membuat Wulan terkejut. "Aku ingin kau mengandung anakku." Wulan membeku. "Apa, Tuan Louis? Itu tidak mungkin." Louis menggeleng pelan. "Bukan seperti itu. Aku tidak menyentuhmu. Aku sudah terlalu tua. Tapi ada cara medis." "Dokter? Sperma?" Wulan hampir jatuh. "Kenapa saya?" Louis memandangnya penuh harap. "Karena hanya kamu yang tulus. Aku ingin anakku tumbuh dengan kasih sayang." Wulan ketakutan, tapi Louis berjanji semua biaya, kehidupan Wulan, dan masa depan anak itu akan dijamin. Wulan menolak berkali-kali, tapi hidupnya saat itu sedang terjepit. Ayah sakit di kampung. Adiknya hampir putus sekolah. Uang habis. Louis tahu semuanya. "Ini bukan menjual tubuhmu. Ini menyelamatkan 2 kehidupan," katanya. Malam-malam Wulan menangis, berdoa. Akhirnya, dengan hati hancur, ia setuju. Wulan hamil melalui prosedur medis. Tak ada sentuhan, tak ada cinta, hanya takdir. Perutnya membesar. Ia menyembunyikannya dari orang lain. Ia berhenti bekerja di panti dan tinggal di apartemen kecil yang disediakan Louis. Setiap malam ia mengelus perutnya. "Maafkan Mama. Mama tidak tahu ini benar atau salah." 7 bulan kemudian, Louis meninggal dunia. Wulan menangis, bukan karena cinta, tapi karena rasa kehilangan. Satu-satunya orang yang tahu kebenaran kini sudah pergi. Sebelum meninggal, Louis meninggalkan surat. "Anakku akan lahir di rahim seorang wanita suci. Lindungi dia seperti aku." Tak bisa. 2 bulan kemudian, bayi itu lahir. Seorang bayi laki-laki, bermata biru dan rambut emas. Wulan menangis saat memeluknya. "Mulai sekarang, kamu anakku." Tapi dunia belum siap menerima mereka. Wulan memutuskan pulang ke Indonesia. Ia membawa bayi itu, tanpa harta, tanpa surat warisan, hanya secarik dokumen kelahiran. Di pesawat, ia memeluk bayinya erat. "Kalau dunia membencimu, Mama tetap akan mencintaimu." Ia tidak tahu bahwa di desanya, neraka sosial sudah menunggu. Hari kedua kepulangannya, tetangga datang. "Wulan, jujur saja, itu anak siapa? Kalau hasil zina, kami berhak tahu." Wulan menangis. "Ini anak saya." Tapi mereka menertawakan. "Dengan mata bule? Jangan bohong." Bu Ratna duduk menangis. "Kenapa kamu lakukan ini, Wulan?" Wulan berlutut. "Bu, aku tidak seperti yang orang pikir. Tapi bagaimana menjelaskan sesuatu yang terdengar seperti dongeng?" Bab 14. Pengusiran. Kepala desa datang. "Kalau memang ini anak haram, jangan rusak nama desa." Wulan diusir dari rumah orang tuanya. Dengan bayi di gendongan, ia keluar di tengah hujan. Malam itu Wulan tidur di gubuk sawah. Angin dingin menusuk tulang. Bayinya menangis kelaparan. Ia menggoyang tubuh kecil itu sambil menangis. "Maafkan Mama." Suatu hari, datang surat dari pengacara Louis. Louis meninggalkan seluruh hartanya pada anak itu, miliaran rupiah. Kepala desa terkejut. Anak ini pewaris orang kaya. Semua orang terdiam. Orang-orang yang dulu mencaci kini tersenyum. "Maaf ya Wulan, tapi luka tak bisa dihapus." Wulan memeluk bayinya. "Biar mereka berubah." Mama tetap berdiri.
Ia memberi nama bayi itu Arman. Karena kamu lahir dari luka, tapi akan hidup dengan cahaya. Setelah kabar tentang warisan Arman tersebar, sikap warga desa Cibulan berubah drastis. Orang-orang yang dulu memalingkan wajah kini tersenyum ramah. Warung yang dulu enggan melayani Wulan kini malah memberi minum gratis. Anak-anak kecil memanggil Arman dengan sebutan anak orang kaya. Wulan melihat semua itu dengan hati getir. Ia tahu yang mereka lihat bukan dirinya atau anaknya, tapi uang yang melekat pada nama Arman. Ia memeluk bayinya lebih erat. Jangan percaya pada senyum yang datang terlambat. Nah, suatu sore, kepala desa datang dengan sikap jauh lebih sopan dari sebelumnya. Ia membawa beberapa orang perangkat desa. Wulan, kami ingin membantumu mengurus hak warisan anakmu. Itu jumlah besar, perlu diatur dengan baik. Wulan mengangguk, tapi di dalam hatinya ada rasa curiga. Orang yang dulu mengusirnya, kini tiba-tiba ingin menolong. Dalam rapat kecil di balai desa, Wulan mulai mendengar kalimat aneh. Sebagian dana sebaiknya digunakan untuk pembangunan desa. Arman kan lahir di sini, jadi ada kewajiban sosial. Wulan terdiam. Anaknya masih bayi, tapi sudah mulai ditarik ke dalam dunia orang dewasa yang rakus. Dengan suara gemetar, Wulan akhirnya berbicara. Uang itu milik anak saya, bukan milik desa, bukan milik siapapun. Ruangan menjadi sunyi, tatapan orang-orang berubah. Untuk pertama kalinya, mereka melihat Wulan bukan sebagai TKI Malang, tapi sebagai penghalang keserakahan. Sejak hari itu, suasana berubah. Tetangga mulai dingin. Beberapa orang menyebar gosip baru bahwa Wulan menyembunyikan uang, bahwa ia tidak mau berbagi. Di malam hari, seseorang melempar batu ke atap rumah kecil yang ia tempati. Wulan mulai takut. Wulan sering terbangun tengah malam, memeriksa apakah Arman masih bernapas di sampingnya. Ia mulai merasa seperti sedang dijerat. Kalau mama hilang, siapa yang jaga kamu, nak? Bisiknya sambil menangis. Suatu siang, seorang pria asing datang. Ia mengaku sebagai perwakilan pengacara dari luar negeri, tapi matanya tidak jujur. Ia menawarkan bantuan dengan syarat sebagian warisan dipindahkan atas namanya. Wulan menolak, dan sejak hari itu ancaman menjadi lebih nyata. Wulan menyadari satu hal yang mengerikan. Arman bukan lagi sekadar bayi. Ia adalah kunci menuju uang miliaran. Siapapun yang menguasai Arman, menguasai segalanya. Malam itu, Wulan mengemasi pakaian seadanya. Ia menatap wajah Arman yang tertidur damai. Kita harus pergi dari sini. Sebelum fajar, Wulan keluar dayam-dayam dari desa Cibulan, membawa anaknya dalam gendongan. Ia meninggalkan rumah, ibu, dan masa lalu. Ia tidak tahu kemana harus pergi. Yang ia tahu hanya satu. Ia harus menyelamatkan anaknya dari dunia yang mulai memakan mereka. Hujan turun deras ketika Wulan berjalan menyusuri jalan tanah menuju terminal kecil. Di luar desa, Arman tertidur di dadanya. Tidak tahu bahwa hidupnya sedang berada di ujung bahaya. Setiap suara motor yang lewat membuat jantung Wulan berdegup kencang. Ia merasa seperti sedang diburu, meski tak tahu oleh siapa. Di terminal, ia membeli satu tiket bus menuju kota besar terdekat. Tidak ada rencana, tidak ada tujuan, hanya satu keyakinan. Semakin jauh dari desa itu, semakin besar peluang Arman selamat. Di kota, Wulan menyewa kamar sempit di gang sempit. Ia hidup dari sisa uang tabungannya. Ia tak berani keluar membawa Arman terlalu lama. Ia takut seseorang mengenalinya dari berita atau gosip desa. Setiap malam, ia tidur dengan satu mata terbuka. Bayi kecil itu kini adalah hartanya, tapi juga ancamannya. Suatu hari, seorang wanita asing datang dengan dokumen resmi. Ia benar-benar pengacara dari Eropa, bukan penipu seperti sebelumnya. Ia membawa surat wasiat asli, Louis, dan bukti bahwa Arman adalah pewaris sah. Wulan menangis lega. Untuk pertama kalinya, ia merasa tidak sendirian lagi. Pengacara itu membantu
mengungkap penipuan yang dilakukan oleh orang-orang suruhan yang ingin merebut warisan Arman. Bahkan ada keterlibatan orang dari desa Wulan. Kenyataan itu membuat hati Wulan hancur. Orang-orang yang dulu ia kenal hampir menghancurkan hidup anaknya. Warisan Arman akhirnya diamankan secara hukum. Tidak ada yang bisa menyentuhnya sampai Arman dewasa. Wulan menghela napas panjang. Untuk pertama kalinya sejak lama, ia merasa aman. Beberapa bulan kemudian, Wulan kembali ke desanya. Kali ini bukan sebagai wanita yang diusir, tapi sebagai ibu yang membawa kebenaran. Ia tidak mencari balas dendam. Ia hanya ingin ibunya tahu bahwa ia tidak pernah berdosa seperti yang mereka tuduhkan. Bu Ratna memeluk Wulan sambil menangis. "Maafkan ibu tidak melindungimu." Wulan hanya memeluk balik. Luka terlalu dalam untuk marah. Ketika kebenaran terungkap, desa terdiam. Tidak ada lagi bisik-bisik. Tidak ada lagi tuduhan, hanya rasa malu. Wulan berdiri di depan mereka, membawa Arman. Anak ini bukan aib, dia adalah amanah. Wulan memutuskan pindah ke kota besar. Ia ingin Arman tumbuh tanpa stigma, tanpa gosip. Ia mulai hidup sederhana, tapi tenang. Tahun demi tahun berlalu, Arman tumbuh sehat, cerdas, dan penuh kasih. Wulan sering menatapnya dan tersenyum. "Kamu lahir dari luka, nak, tapi kamu akan hidup dalam cahaya." Kisah Wulan dan Arman mengajarkan bahwa jangan pernah menilai seseorang hanya dari apa yang terlihat di permukaan. Gosip, prasangka, dan tuduhan bisa menghancurkan hidup seseorang. Bahkan sebelum kita tahu kebenarannya, banyak orang di desa memilih percaya pada rumor, bukan pada hati dan empati. Kisah ini juga menunjukkan bahwa seorang ibu akan melakukan apapun demi melindungi anaknya. Wulan rela diusir, difitnah, hidup dalam ketakutan, dan memulai dari nol. Asalkan Arman selamat dan tumbuh dengan layak. Cinta seorang ibu jauh lebih kuat daripada rasa takut dan kemiskinan. Selain itu, cerita ini mengingatkan kita bahwa uang dan kekayaan sering menguji moral manusia. Orang-orang yang dulu mencaci berubah ketika tahu ada warisan besar. Ini membuktikan bahwa keserakahan bisa membuat manusia lupa pada kemanusiaan. Dan yang paling penting, kisah ini mengajarkan bahwa kebenaran mungkin tertutup sementara, tapi tidak akan hilang selamanya. Selama kita bertahan dan tetap jujur, pada akhirnya kebenaran akan menemukan jalannya sendiri. Semoga kisah ini membuat kita lebih berhati-hati dalam menilai orang lain dan lebih berani membela yang lemah. Sampai di sini dulu kisahnya. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Jika kalian suka dengan cerita ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.